upload, dan kalau saya balas di kolom komentar dengan mengetik itu mungkin bisa sampai pagi saya duduk di warung kopi. Kebetulan itu warung kopi teman, jadi saya screenshot saja dan saya balas pada saat saya membuat video dan akan diupload bersamaan. Ini saya sambil menunggu. Saya akan buka kameranya ya. Ini notebook saya. Saya ngopi dulu teman-teman. Baik, saya mulai dari Suhenda. Siplah pemurnian aman membuat pemurniannya aman buat kesehatan. Siap bang, terima kasih. Jadi salah satu metode pencukiman yang tidak mengganggu kesehatan karena asap dari proses pencukiman logam itu sangat kurang bagus jika terhirup karena akan mengganggu pernafasan, bahkan bisa mengakibatkan hal-hal lainnya. Ini sudah pukul 3 malam nih, pukul 3 pagi. Ini saya sempatkan karena saya tidak sempat membalas melalui channel, jadi saya balas langsung saja. Kemudian Ahmad Sobirin, sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Terima kasih bang atas doanya. Semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di channel saya. Terima kasih bang. Kemudian untuk Budiono, kompresornya hidup berapa jam pak? Ya, ini mengenai pengolahan sistem tong mini yang saya buat di gudang pengolahan teman ya. Jadi kompresornya dinyalakan satu hari 4 jam sekali, kemudian dimatikan, dilanjutkan dengan sirkulasi menggunakan mesin air atau pompa air yang biasa untuk akuarium. Ini karena menggunakan tong mini, satu buah drum dibuat untuk pengolahan sistem tong mini. Jadi proses penyalaan angin kompresornya itu kurang lebih 4 jam sudah cukup. Sisanya dilanjutkan dengan sirkulasi karena fungsi dari angin kompresor ini untuk membalik atau memutar material yang terendap ke bawah supaya lebih maksimal terlarut. Setelah seharian di sirkulasi akan mengendap, baru diproses electrowinning. Tidak lama bang, hanya 4 jam saja sudah cukup per harinya. Kemudian dilanjutkan dengan sirkulasi menggunakan mesin pompa air akuarium karena mini.
setelah mengendap materialnya atau airnya sedikit jernih, baru diproses electrowinning karena penarikannya menggunakan electrowinning. Demikian Bang, terima kasih sudah hadir, semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki. Kemudian Ahmad Sobirin kembali, semangat bermanfaat, thanks suhu. Siap Bang. Ini mengenai, ini karena saya screenshot dari notebook saya, jadi dari channel saya, jadi terlihat ini apanya. Ini mengenai pengendap ZN NH4Cl atau zinc amonium klorid. Ya, luar biasa, ini pengendap yang boleh dikatakan sangat baik, sangat bagus untuk digunakan baik pada sistem basah ataupun asam. ZN NH4Cl atau zinc amonium klorid, itu namanya berdasarkan rumus kimianya saja. Kalau untuk nama kimia atau nama lain dari ZN NH4Cl ini saya tidak tahu karena saya bukan ahli. Jadi saya beri nama sesuai dengan komponennya saja, ZN NH4Cl atau zinc amonium klorid. Baik, sehat selalu Bang. Kemudian Budiono kembali, kompresor hidup berapa? Ini sudah, semangat selalu. Ini kemudian cairan kaya dinetralkan dulu Kak Pak, pakai urea baru dikasih cairan zinc baterainya. Ini mengenai kesamaan cairan ya. Ini karena saya mengendapkan air pada video kesamaan kimia pengendap ZNCl atau zinc klorida. Saya mengendapkan air kaya sistem basah, jadi tidak ada penetralan di situ. Langsung saja diendapkan. Demikian, ini dari Wira Aditya. Demikian Bang, tidak ada penetralan. Untuk mungkin kalau untuk air aja mungkin boleh dinetralkan, dinaikkan pH-nya menjadi sekurang-kurangnya 3 pada pH, kemudian diendapkan. Terima kasih Bang sudah hadir, sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan rezeki, dilancarkan segala urusan. Kemudian Iwan wallpaper 010, kompresor langsung cucuk, langsung dapat angin kah? Oh, ini pada kemarin ya, pengolahan batuan kali atau batuan sungai yang saya olah dengan alternatif pengganti cyanida. Saya menggunakan sama seperti pada sistem tong mini pada gudang pengolahan teman. Saya gunakan aerator akuarium yang kecil sebagai penyuplai oksigennya. Kemudian saya juga menggunakan pompa akuarium, namun posisinya dibalik. Kalau biasanya dihisap dari bawah dibuang ke atas, namun pada proses yang saya lakukan ini saya menghisap air dari atas dan menyemburkannya ke dasar material dibalik.
supaya pengadukannya dibalik dan dibantu dengan sirkulasi dari aerator sehingga pengadukan boleh dikatakan maksimal. Demikian Bang. Terima kasih sudah hadir. Sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan rezeki. Kemudian pinggir laut kidul, salam kenal dari Kebumen. Salam kenal kembali Bang dari ET Channel. Ini saya berada di Aceh atau di seputaran Aceh Besar. Salam kenal dari Aceh Besar. Sukses selalu, lancar urusan dan mudah rezeki dan sehat selalu. Terima kasih sudah hadir Bang. Salam kenal dari ET Channel. Semoga apa-apa yang saya tayangkan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Kemudian Suhardi izin Bang, dari apa dan bagaimana cara bikin cairan pengendap itu? Ini mengenai pengendap multisistem idaman pengolah pemula. Ya siap Bang, ditunggu Bang videonya. Pasti akan saya upload karena mungkin bisa dijadikan satu alternatif pengendap, karena saya sedang mengeksperimen pengendap karena saya ada tujuan untuk pengendapan akhir. Saya sedang mencari cara untuk membuat pengendapan akhir sehingga cairan-cairan kimia sisa-sisa pengolahan bisa dinetralisir secara maksimal. Itu tujuannya. Jadi saya banyak bereksperimen mengenai pengendapan saat ini. Siap Bang, nanti ditunggu Bang ya. Ditunggu Bang. Terima kasih sudah hadir Bang. Sehat selalu, sukses selalu, mudah rezeki. Kemudian Dani Rustandi, kimia perontoknya apa Bang? Siap Bang. Kimia perontok untuk peracikannya sudah saya upload ya, tinggal dilihat saja nanti. Dan ada beberapa kali saya upload karena pernah sekali saya upload musiknya terlalu keras ya, sehingga tidak jelas apa yang saya bilang, apa yang saya katakan. Dan saya sudah upload kembali setelahnya. Boleh dilihat di sana Bang, sangat mudah, murah, dan ya boleh dicobalah. Terima kasih Bang sudah hadir. Sehat selalu, sukses selalu, mudah rezeki, lancar segala urusan. Kemudian kembali Iwan Wallpaper 010, Wallpaper 010. Kalau treatment di rendaman AZA 24 maksimal enggak Bang? Material 20 sampai 50 kilo. Siap Bang. 24 jam pentreatmentan itu sudah cukup Bang. Sudah bisa Bang, karena materialnya juga enggak banyak. 20 sampai 50 kilo itu kurang lebih satu karung lah. Bila kita katakan satu karung itu 24 jam sudah cukup untuk pentreatmentan. Setelah selesai pentreatmentan, setelah 24 jam penaikan pH. Demikian Bang, penaikan pH pun sekurang-kurangnya 2 hari Bang ya. Karena untuk mencapai maksimal pH atau kestabilan pH dibutuhkan semakin 3 hari juga lebih bagus Bang. Ketika pH sudah bertahan di angka 11 selama 1 hari,
karena penaikan pH diusahakan secara bertahap, jangan langsung, untuk mendapatkan kestabilan pH ketika pelarutan pencampuran kimia pelarut sianida, pH tidak terpengaruh lagi. Demikian Bang, 24 jam sudah cukup untuk pentreatmenan, pengadukan pada pentreatmenan. Demikian Bang. Kemudian masih Bang Iwan Wallpaper, pH berapa ini mengenai meraci alternatif pengganti sianida serta ya. Ini karena saya menggunakan bahan-bahan yang sifatnya basah Bang, jadi kemungkinan pH-nya juga basah. Karena kemarin saya tidak ukur, mungkin saya juga lupa, saya tidak ukur pH-nya. Bisa dikatakan dari pH dari pupuk-pupuk tersebut sekitar 10 atau 11. Begitu Bang untuk pH-nya. Kemudian masih Bang Iwan Wallpaper, apa bisa melarutkan PGM? Ini mengenai meracik pengganti sianida masih. Untuk itu saya belum bisa pastikan Bang. PGM platinum grup metal. Jadi golongan logam putih secara keseluruhan PGM. Termasuk palladium, platinum, iridium, rhodium, logam-logam putih ini masuk dalam golongan PGM. Itu belum bisa saya pastikan karena saya belum memiliki alat lebur sendiri. Jadi saya belum bisa memastikan, karena untuk mengetahui logam-logam apa saja yang terlarut, yang jelas ini setelah pengujian atau setelah saya uji pelarutan tembaga dan emas terlarut, walaupun belum saya murnikan logam-logam yang saya dapat belum saya murnikan karena dibutuhkan nitrat yang cukup. Dari warna bulion logam yang didapat menandakan adanya logam mulia emas, perak, dan tembaga. Secara normalnya sianida melarutkan pelarutan sianida. Untuk PGM saya belum tahu karena harus dicukim, diproses ulang air cukim. Dan untuk PGM ada kemungkinan sulit untuk dimurnikan karena ada kalanya karena dia berupa endapan, ada kemungkinan logam PGM tidak dapat dilebur dengan burner atau suhu yang ada pada tos karena tingkat leleh dari logam PGM termasuk lumayan tinggi di atas emas, sehingga pada saat peleburan kalau suhu kurang tinggi kemungkinan logam PGM sulit didapat. Kita hanya ketemu logam AU, CU, AG, itu yang ada pada tos yang saya gunakan untuk melebur di gudang pengolahan teman. Tapi saya juga belum bisa pastikan apakah seperti itu keadaannya. Demikian Bang, terima kasih sudah hadir dan sudah mendukung channel saya karena bersedia untuk menyimak, dan saya sangat berterima kasih sudah
ikut berkomentar karena sangat penting buat saya untuk mengetahui apakah apa-apa yang saya lakukan ada hal yang bisa diperhatikan. Demikian Bang, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan. Baik, kemudian Sakui Sumijaya. Assalamualaikum Kang, gimana kabarnya? Siap Bang, alhamdulillah sehat selalu. Sehat-sehat Bang, karena ini sedang banyak kesibukan jadi jarang upload, jarang aktif di channel untuk menyapa atau membalas komen teman-teman. Ini saya mohon maaf ya, karena saya sedang ada kegiatan yang sangat padat, jadi saya belum sempat berkunjung ke tempat teman-teman untuk sekedar menyapa atau memberikan komentar. Terima kasih Bang, sukses selalu, sehat selalu, dimudahkan rezeki, dilancarkan urusan. Lanjut Bang. Kemudian Suhaidi Maulana, maaf guru, apakah zinc amonium klorid bisa tersimpan lama? Ya, siap Bang. Sejauh ini dari saya pembuatan kemarin ya, sampai hari ini masih bisa berfungsi Bang. Ini tinggal sedikit nih zinc amonium klorid, saya nanti akan saya buat lagi karena untuk keperluan pengendapan. Sejauh ini bisa disimpan lama karena sudah saya buat lama tuh dan masih berfungsi Bang sampai saat ini. Mungkin kalau lebih lama lagi saya belum tahu, karena dari pembuatan kemarin sampai hari ini masih berfungsi Bang. Demikian Bang, terima kasih. Ayam saya sudah berkokok. Ini kebetulan malam ini tidur di gudang saya, di lab saya. Baik Bang, terima kasih, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segala urusan. Kemudian Ridwan everybody. Maaf bos, suaranya nggak jelas, nggak usah pakai musik, saya cari info, bukan cari hiburan. Siap Bang, sudah saya upload ulang mengenai proses penggunaan dan pembuatan perontokan di video setelahnya. Memang ini dua kesalahan fatal ini Bang videonya, karena beda hasil rekaman, hasil editing, dan hasil uploadan. Ini saya mohon maaf Bang ya. Dan sudah saya upload ulang setelah video ini. Ada beberapa video di atasnya sudah saya ulang kembali mengenai hal ini. Demikian Bang, ini sudah jam 3.22, ini ayamnya sudah berkokok. Baik Bang, terima kasih sudah hadir. Sehat selalu, mudah rezeki, dilancarkan urusan, sukses selalu buat Abang. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Kemudian Agustabi mau tanya Bang Ed, ini saya tes material batuan coklat dengan air sarinya saya tes dengan stanus klorid, terjadi perubahan sedikit abu-abu, tapi lama-lama berubah jadi kuning terang di bawah sinar lampu LED.
ngumpul di tengah dan di pinggir cairan bening, terus kumpul di tengah dan di pinggir cairan bening. Terus saya kasih urea dan diaduk terus mengumpul seperti jeli. Kira-kira logam apa ini, Bang? Dan apakah SNCL urea bisa buat pengendap? SNCL tambah urea bisa buat pengendap. Siap, Bang. Berdasarkan pengalaman saya, kalau didapati logam berwarna kuning ini pernah saya praktekkan juga kemarin di video saya, sudah saya upload. Logam yang berwarna kuning itu ada beberapa jenis logam. Jika kita menggunakan aquaregia dan menggunakan stannous klorid sebagai pendeteksinya, saya mendapati warna kuning pada 2 logam pada saat saya pengujian. Pertama, sama seperti kejadian yang abang buat. Endapan logam kuning yang berbentuk gel itu saya dapati dari 2 logam, yaitu timah dan aluminium. Itu berbentuk terjadi perubahan berwarna kuning dan menjadi gel pada saat pengujian, sama seperti kejadian yang abang dapatkan, logam aluminium dan logam timah. Demikian, Bang, kira-kira ini menurut pengalaman yang sudah saya bagikan ya. Saya sudah bagikan, sudah upload videonya mengenai pengujian menggunakan SNCL atau stannous klorid. Dan apakah SNCL tambah urea bisa buat pengendap? Bisa, Bang, memang SNCL plus urea bisa digunakan untuk pengendap. Khususnya ini penggunaan urea ini khususnya pada pelarutan sistem asam. Apakah itu aquaregia atau pelarutan dengan nitrat saja atau pelarutan dengan HCl saja, diberi urea untuk menaikkan pH supaya didapati pH cairan atau pH larutan yang stabil, sehingga pada saat pengendapan tidak mengalahkan, keasaman cairan tidak mengalahkan pengendap, sehingga bisa didapati atau bisa ditangkap logam-logam yang telah terlarut dengan sistem pelarutan asam. Demikian, Bang, itu menurut pengalaman saya saja, karena saya juga masih baru belajar, dan sambil belajar saya juga membagikan pengalaman agar bisa didiskusikan dengan teman-teman seperti inilah. Makanya itu sebabnya saya tidak membagikan nomor kontak, apakah itu WA atau HP, saya tidak bagikan, supaya kita bisa berdiskusi di kolom komentar pada channel. Itu tujuannya, Bang. Seperti ini kita bisa berdiskusi, saling berbagi dan saling menerima. Itu tujuannya, Bang. Baik, Bang, terima kasih sudah hadir. Sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Kemudian Suhaidi Maulana, selamat malam, Bang, maaf telat, apakah bisa buat melarutkan komponen elektronik seperti logam yang ada di PCB? Ini mengenai satu lagi, pengendap logam air kaya sistem basah ZNCL. Oh, ini pengendap ya, atau mungkin di belakang. Oh ya, di belakang, sebelum di awal video saya membuat tentang perontokan logam. Jadi mungkin maksud Bang Suhaidi cairan perontok, apakah bisa dibuat
melarutkan. Jadi pada cairan perontok logam ET yang pernah saya bagikan atau yang pernah saya upload, sudah pernah saya uji coba pada komponen elektronik. Namun cara memproses untuk komponen elektronik dengan menggunakan cairan perontok, ini musik saya sudah diganti dengan ayam. Komponen elektronik diusahakan ikat atau dibaut atau dengan cara apa saja. Yang penting kemarin saya menggunakan kawat stainless karena agar tidak mudah terkorosi. Dililit pada papan PCB dan dihubungkan kepada anoda. Papan PCB dijadikan anoda. Jadi prosesnya seperti electro refining kalau pada papan PCB. Jadi saya ikat papan PCB dengan kawat stainless, saya jadikan sebagai anoda. Jadi pada proses elektrolisis, logam-logam positif pada PCB akan terlepas atau terlarut menuju ke katoda, sehingga akan didapati endapan yang menempel atau endapan logam yang menempel pada plat katoda, dan juga sebahagian akan rontok atau jatuh ke bawah sebagai endapan. Itu yang pernah saya lakukan dan sudah juga saya upload gitu. Di awal-awal terdahulu saya sudah upload, walaupun saya tidak memberi keterangan karena saya memang tidak mengerti sama sekali, hanya sekedar eksperimen uji coba, namun saya bagikan. Demikian Bang. Kalau untuk melarutkan, kemungkinan kalau cairan perontok kemungkinan bisa melarutkan karena terjadinya elektrokimia atau proses elektrolisis, dimana kalau dengan PCB elektronik, PCB kita jadikan anoda sehingga terjadi proses electro refining, di mana logam-logam positif daripada yang ada pada PCB elektronik dengan secara elektrokimianya akan terlepas dan berpindah menuju ke katoda. Demikian Bang, itu berdasarkan pengalaman saya saja Bang ya. Mungkin ada informasi atau cara-cara lain atau trik-trik lain yang dari teman-teman lainnya. Itu hanya berdasarkan pengalaman saya saja. Terima kasih Bang atas pertanyaannya, ini luar biasa, sangat membantu karena saya tidak pernah menerangkan tentang hal ini, sehingga pertanyaan ini bisa mengingatkan saya untuk menambah penjelasan sedikit tentang cairan perontok logam yang pernah saya bagikan dan untuk digunakan pada PCB elektronik. Terima kasih Bang Suhaidi Maulana, sehat selalu, sukses selalu, lancar rezeki dan dimudahkan urusan. Terima kasih sudah berkunjung. Kemudian oh ini sudah saya jawab Mbak Sarah. Di video kemarin sudah saya jawab. Kemudian dari Sakui Samijaya. Kang, maaf saya mau nanya. Saya nemu batu, tapi di dalam batu itu banyak yang seperti kerikil warna perak. Menurut orang itu pirit. Emang nggak ada emasnya? Siap Bang. Bang Sakui Sumijaya, super Bang, ini udah mulai main batu-batuan Bang ya kan. Baik Bang, pada batuan yang
di dalamnya terdapat banyak pirit berwarna perak, pirit berwarna putih pada dasarnya karena terkena cahaya kilauannya seperti berwarna perak. Pada batuan yang mengandung pirit belum tentu tidak mengandung logam emas, karena pada batuan pirit terkadang juga kita menemukan logam mulia emas walaupun sedikit rumit untuk pengolahannya. Namun untuk mengetahui ada tidaknya logam mulia emas pada batuan yang mengandung pirit, kita harus mengujinya terlebih dahulu. Baru kita bisa memastikan apakah pada batuan tersebut mengandung logam mulia emas atau tidak. Kalau untuk dipastikan, sulit untuk dipastikan karena yang harus dilakukan adalah pengujian atau pelarutan, baru kita bisa mengetahui apakah batuan tersebut mengandung logam mulia. Banyak jenis batuan pirit bang, macam-macam. Ada kalkopirit, batuan pirit, arsenopirit, macam-macam bang, atau batuan kuarsa, batuan malasit. Itu karena pada batuan alam ini sangat kaya, khususnya kita Indonesia. Pada batuan sungai saja saya menemukan logam mulia. Demikian bang. Intinya harus diuji coba. Ya bang, terima kasih bang. Sukses selalu, sehat selalu, dimudahkan urusan, dilancarkan rezeki, maju terus bang. Pantang mundur, terus berbagi ilmu-ilmu bermanfaat. Ini Bang Sakui Sumijaya ini juga mengupload tentang kegiatan beliau sehari-hari. Banyak hal-hal yang bisa kita lihat pada channel beliau tentang keseharian. Apakah itu membuat sesuatu, mencari sesuatu. Nah, ini ya Bang Sakui. Seperti itu kontennya. Terima kasih Bang. Baik, selanjutnya AU Altin Arama. Bro, sistem ini mahal. Dalam mineral tembaga teroksidasi, konsumsi asam terlalu banyak. Apakah Anda punya saran untuk ini? Siap bang. Bang AU Altin Arama. Pada kalkulasi pengolahan sistem tembaga yang kami lakukan atau yang dilakukan oleh teman saya di gudang pengolahan teman saya, kalkulasinya tidak merugikan bang sejauh ini karena kami menggunakan electrowinning sebagai pengekstrak. Tapi kalau mineral tembaga teroksidasi atau kita ingin mengambil Trusi atau CW4 itu memang terkadang kalau kita hitung tidak sesuai harga penjualan Trusi dengan kimia yang kita gunakan, khususnya asam sulfat. Asam sulfat karena dibutuhkan kepekatan asam untuk menghasilkan Trusi, karena dibutuhkan tingkat kepekatan kelarutan logam tembaga yang tinggi dan kemudian terendap untuk mendapatkan Trusinya. Namun untuk electrowinning ini tidak terlalu boros bang, untuk asam sulfatnya tidak terlalu boros karena prosesnya yang paling utama adalah di awal pelarutan bang. Karena ketika maksimal pelarutan di awal, maka akan berjalan terus menerus selama beberapa hari dan bisa ditarik menggunakan electrowinning logam tembaganya. Dan setelah dikalkulasi oleh teman saya, tidak merugikan bang, bisa kerja bang, bisa kerja karena tertutup dari hasilnya, tertutup biaya operasional baik itu keseharian maupun bahan kimia.
Dan masalahnya di tempat kami juga bang, pembelian logam hasil pengolahan logam tembaga ini tidak tahu mau dijual kemana, karena yang menampung di sini hanya penampungan barang-barang bekas ya. Jadi akhirnya ditimbang kilo, dihitung tembaga kotor atau disamakan dengan tembaga-tembaga dari pemulung. Itu yang sangat disayangkan, padahal yang didapat adalah tembaga yang berkualitas, namun harga beli atau harga jual di sini sangat rendah, sehingga namun walaupun begitu tidak merugi bang, bisa kerja dan bisa mendapatkan hasil. Demikian bang kalau menggunakan elektro ini. Tapi kalau kita buat terusi sedikit boros bang, karena ini yang pada video ini kami juga mengolah limbah terusi pada dasarnya. Kami beli material, ternyata dikasih janjinya batuan batuan, ternyata setelah sampai di tempat limbah terusi sudah diterusi, sudah diproses penarikan terusi, namun masih bisa diambil, masih ada sisa tembaga dari batuan tersebut, karena bukan berupa batuan lagi. Pada saat kami rendam langsung hancur. Kalau batuan dia pasti keras, langsung hancur materialnya. Ternyata limbah terusi. Demikian bang, itu pun masih bisa kerja bang, apalagi kalau batuannya belum diolah, luar biasa bang. Kalau untuk tembaga tidak sulit, tingkat kesulitannya rendah, namun ekstraksinya yang dibutuhkan ini pun kami juga karena modifikasi ya, trapo elektrowindingnya kami modifikasi. Kalau beli yang PWM atau sejenisnya itu lumayan tinggi harganya bang, dan ampere listriknya juga lumayan besar. Jadi ini kami hanya modifikasi, namun bisa digunakan. Demikian bang. Kalau untuk cara lainnya saya belum pernah mencoba, atau nanti saya akan coba eksperimen apakah ada alternatif pengolahan atau pelarutan tembaga selain menggunakan asam atau menggunakan ferrometalurgi. Mungkin ada cara lain, nanti akan coba saya pelajari. Terima kasih bang Au Altin Arama, itu sekedar berbagi pengalaman, itu berdasarkan apa-apa yang sudah kami lakukan. Sehat selalu, sukses selalu, salam kenal dari ET Channel. Semoga apa-apa yang saya tayangkan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Kemudian Suhadi Maulana, mantap bang, hampir 2 bulan. Oh ini sudah saya balas kemarin ya, di video kemarin. Kemudian Sari Agdak, ini juga sudah saya balas. Ini kemudian dari Adi Maulana Rizik, hadir Prof, pemula dari Lampung Selatan, tanya Prof, garamnya yang apa, sendawa apa garam biasa? Terima kasih. Ini mengenai cairan rontok. Baik bang Adi Maulana Rizik di Lampung, ini salam kenal dari Aceh ya. Ini saya gunakan garam dapur biasa bang, garam dapur biasa, bukan garam sendawa. Kalau garam sendawa itu natrium nitrat NaNO3, jadi saya gunakan garam dapur biasa NaCl, natrium klorida. Dan garam dapur yang saya gunakan juga garam yang tidak bermerek ya, atau garam kiloan, tidak ada mereknya, beli kiloan, karungan, itu dijualnya karungan kiloan. Dan itu biasanya garam yang
belum dinetralisir iodiumnya. Demikian Bang, terima kasih Bang sudah hadir. Sukses selalu, sehat selalu, mudah rezeki dan dilancarkan urusan. Itu garam dapur Bang ya. Kemudian Bos, kalau ngolah iridium gimana ya Bos? Iya, siap. Ini dari Komar. Baik Bang Komar, untuk iridium saya belum pernah coba olah karena saya belum tahu dari mana saya harus mendapatkan iridium atau logam campur iridium atau material yang mengandung iridium. Saya juga belum pernah bereksperimen, jadi saya belum bisa membagikan karena iridium menurut informasi yang saya dapat tidak terlarut pada aqua regia. Nah, di sini dia masalahnya, Bang. Karena iridium tidak terlarut pada aqua regia, jadi sejauh ini saya belum mempelajari lebih lanjut ya. Apa-apa saja yang bisa melarutkan iridium, apakah cyanida atau pengolahan sistem basa bisa melarutkan iridium, juga saya belum bisa pastikan Bang. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Ini satu masukan buat saya untuk ke depan, boleh untuk diuji coba untuk mencari tahu. Terima kasih Bang, salam kenal dari ET. Terima kasih sudah hadir di channel saya yang ala kadarnya saja karena saya pemula dan masih belajar, betul-betul masih belajar. Sehat selalu, sukses selalu, lancar rezeki, dimudahkan urusannya Bang. Bang Komar Bulan. Kemudian Agung Paramarta. Boleh di-share dong Bang. Ini mengenai kolaborasi kimia pelarut logam racikan adanya. Siap Bang. Ini akan saya coba. Ini saya ingat lupa nih. Kolaborasi. Oh ya, ini termasuk alternatif mengganti cyanida yang pernah saya buat dulu. Ini sudah lama ini. Salah satunya itu, dan kemudian ada juga saya lupa eksperimentasi, ada fermentasi gitu. Nanti akan saya eksperimen kembali dan apabila memang akurasinya bagus akan saya bagikan. Demikian Bang. Terima kasih Bang sudah hadir. Ini nanti akan saya kaji kembali. Ini saya sudah sedikit lupa. Begitulah saya pelupa. Namun masih tetap bisa diulang kembali. Terima kasih, sehat selalu Bang Agung. Udah rezeki, dilancarkan segala urusan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Ya, ini sebentar saya pause dulu ya untuk dipindahkan, takut memori penuh. Baik, lanjut kembali. Heri 2 Bandung. Mantap Kang, ide luar biasa. Siap Bang, terima kasih Bang. Ini uji coba modifikasi blender gas plus gas kaleng ke gas tabung LPG. Siap Bang, terima kasih Bang. Terima kasih sudah hadir. Salam kenal, sehat selalu, sukses selalu, mudah rezeki, dilancarkan segala urusan. Terima kasih Bang sudah hadir. Ini kemudian ini Fernando sudah kemarin saya balas. Kemudian Kurnia Adam.
Kurnia Adam ini sudah selalu mengikuti saya, ini luar biasa nih Bang Kurnia nih. Pada sistem basa yang larut logam apa saja Bang? Ya. Pada sistem basa sesuai pengalaman yang pernah ditemukan atau pengamatan, sistem basa banyak melarutkan jenis logam. Di antaranya AU, AG, PD, CU, dan itu untuk logam positifnya. Logam di atas H, CU, AG, PD, dan mungkin ada di atasnya lagi PT, karena kami pernah menemukan di gudang pengolahan kawan ada logam yang berwarna putih kecil dan tidak mau dicukim, tidak lagi dimakan nitrat. Itu hasil pencukiman, tidak diketahui logam apa. Demikian Bang, banyak logam yang bisa terlarut pada sistem basah, apalagi prosesnya panjang, lama, terendam lama, termasuk aluminium, timbal, besi sedikit, sangat sedikit besi, termasuk logam pembantu pada proses sistem basah atau pada cyanida sebagai oksidator pada cyanida. Demikian Bang, itu berdasarkan pengamatan atau pengalaman yang saya lakukan. Banyak logam yang bisa terlarut, tergantung seberapa lama proses pelarutannya. Terima kasih Bang Adam, Bang Kurnia Adam. Ini sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki. Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim, sudah kemarin ya. Kemudian Agus Agustabi. Bukannya garam rumusnya NaCl Bang, terus hasil di katoda kok jadi KOCl atau kalium hipoklorit. Seharusnya NaOCl atau natrium hipoklorit. Jenis senyawa oksidator kuat yang bersifat desinfektan atau bahan pemutih seperti kaporit, CaOCl, kalsium hipoklorit. Pertanyaan saya, apakah Abang memasukkan pupuk KCl dan bukan NaCl? Maaf Bang kalau saya salah. Siap Agusta, inilah sebabnya saya tidak membagikan nomor HP atau nomor WA kepada di channel, karena ketika mungkin kalau saya bagikan teman-teman berdiskusi dengan saya salah dalam menerangkan, dan apa yang saya katakan dibuat oleh teman-teman dan mengalami kegagalan atau kerugian, itu sangatlah tidak baik ya. Jadi saya tidak bagikan karena saya masih pemula. Dan mengenai apa yang dikatakan dari Agus Agustabi ini adalah koreksi. Ini luar biasa, ini berarti beliau adalah orang yang memahami tentang kimia, sementara saya hanya sekedar eksperimen sendiri tanpa ada dasar-dasar ilmu kimia. Saya hanya menguji coba. Ini cairan perontok ini sebetulnya lama sudah saya eksperimen dan sudah saya buat pada awal-awal saya mulai channel mengenai pengolahan logam.
Saya sudah mengeksperimen cairan Pronto ini tanpa didasari pengetahuan kimia yang cukup ya. Saya hanya menggunakan logika air garam. Saya menggunakan logika saya saja, menggunakan air garam dan menggunakan listrik, karena saya hanya menggunakan pada saat itu saya memang sama sekali tidak begitu mengenal kimia. Jadi saya menggunakan logika. Jadi ada dua hal yang kesimpulan kenapa saya membuat air garam dan elektrolisis, prosesnya elektrolisis air garam, karena saya memakai logika yang saya pahami bahwasanya garam adalah cairan yang mampu merusak logam berdasarkan yang terjadi pada alamiahnya. Air laut mampu melarutkan logam-logam yang ada di dalamnya, bahkan logam-logam keras mampu dilarutkan secara perlahan oleh air laut. Dan arus listrik juga mampu merusak logam. Jadi saya menggunakan awal mula saya membuat cairan Pronto ini berdasarkan hal itu tanpa didasari rumus-rumus atau hukum-hukum kimia yang berlaku. Semakin hari saya semakin belajar dan hari ini saya mendapat koreksi dari Agus Agusta. Ini luar biasa, terima kasih sekali ini. Terima kasih sekali, ini koreksi yang sangat luar biasa buat saya. NaCl garam dapur dikadada kok jadi KOCl atau kalium hipoklorit. Seharusnya NaOCl atau natrium hipoklorit. Jadi kenapa saya kemarin bisa menerangkan KOCl atau kalium hipoklorit atau KClO atau kalium klorat. Nah, itu berdasarkan yang saya baca ini, karena memang sulit sekali saya mendapatkan artikel mengenai hal ini, karena beda artikel, beda penjelasan. Jadi saya sulit sekali mengambil keputusan atau menentukan yang mana yang benar, karena pada dasarnya dibutuhkan hitungan-hitungan atau reaksi-reaksi kimia atau kesamaan-kesamaan hitungan persamaan senyawa reaksi kimianya atau reduksi dan oksidasi, karena pada saat elektrolisis akan terjadi reduksi dan oksidasi. Jadi kenapa saya menyebutkan KClO atau KOCl atau kalium hipoklorit atau kalium klorat? Jadi saya tidak menggunakan pupuk KCl. Saya menggunakan garam dapur, saya tidak menggunakan pupuk KCl, saya hanya menggunakan NaCl. Namun berdasarkan dari apa yang saya baca, ini menurut apa yang saya baca nih, ini adalah koreksinya dari Agus Agusta, ini luar biasa nih. Kenapa saya kemarin pada saat menyingkap rahasia di balik cairan Pronto ET menerangkan seperti itu, karena berdasarkan apa yang saya temukan dari artikel yang saya baca. Ternyata pada dasarnya hasil yang harus didapatkan dari proses yang saya lakukan adalah NaOH. Nah, itu dia. Pada ruang katoda, apabila kecukupan, ini mungkin saya pada saat saya proses memang saya tidak berniat untuk membuat NaOH, natrium hidroksida,
namun karena airnya terlalu banyak atau garamnya kurang banyak, jadi saya tidak menemukan natrium. Namun sebelumnya saya juga sudah menemukan natrium, namun saya tidak tahu apakah itu natrium hidroksid atau bukan, karena mungkin sebagiannya adalah natrium hidroksid karena ada kesamaan reaksi dengan natrium hidroksida atau soda api. Kenapa kemarin saya mengatakan kalium hipoklorit? Karena berdasarkan apa yang saya baca, air mineral, karena saya menggunakan air mineral kemarin, air mineral itu sangat kaya akan kalium atau potasium, sehingga kalium yang didapat dari air, karena sebenarnya kalium adalah mineral, ini menurut yang saya baca, mineral logam juga, namun sangat mudah terreaksi oleh air dan udara, oleh air dan oksigen maksudnya. Kaliumnya terbentuk dari air, oksida klorida terjadi karena elektrolisis. Itu kesimpulan yang saya buat setelah saya baca dari apa-apa yang saya pahami, dari apa yang saya baca dari artikel yang saya temui di internet. Demikian itu, kalau mungkin tidak sesuai dengan pemahaman dari teman-teman yang lain, saya mohon maaf, karena saya memang sangat minim sekali ilmu mengenai reaksi oksidasi atau hitungan persamaan, penyetaraan. Kalau bahasa kimianya harus dihitung penyetaraan baru bisa ditentukan hasil yang didapat. Demikian teman-teman, itu logam, cairan rontok logam itu dasarnya saya hanya sebagai untuk eksperimen awal-awal, pada awal video-video saya. Namun setelah saya telusuri, saya menemukan hal-hal yang luar biasa pada proses elektrolisis air garam, dan KClO ternyata termasuk salah satu bahan yang atau hipoklorat, kalium klorat termasuk salah satu bahan peledak. Itu baru saya baca kemarin. Demikian teman-teman, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Ini terima kasih buat Agus Agusta telah mengkoreksi. Inilah fungsinya atau inilah keuntungannya jika kita saling berdiskusi di kolom komentar pada channel, sehingga teman-teman yang lain bisa ikut mendapat informasi atau ilmu-ilmu baru dari para ahli atau para senior yang memang menguasai di bidang ini. Sekali lagi terima kasih buat Agusta. Terima kasih sudah mengkoreksi apa-apa yang saya lakukan. Ini sangat saya butuhkan ini. Hal seperti ini terutama nanti ketika saat saya mengupload pengendap multisistem, karena saya sulit untuk menerjemahkan bahasa kimianya karena ada beberapa senyawa kimia, jadi saya tidak boleh dikatakan tidak tahulah untuk menyusun namanya hasil produksinya, hasil
produksi dari peracikan. Ini mungkin Agusta bersedia untuk mengkoreksi atau memberi masukan sehingga bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat saya. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan rezeki, dilancarkan segala urusan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya, channel apa adanya, karena sangat pemula. Kemudian encu, salam sehat dan sukses. Guru, saya belajar mengendapkan baik metode basah atau asam, tapi endapan begitu banyak saat dilebur susah buat jadi logam, yang ada jadi arang, kadang ada juga malah menyusup di koi. Mohon bimbingan. Terima kasih. Baik Bang Encu, inilah masalah peleburan pada endapan. Terkadang kita memang menemukan sedikit kesulitan saat melebur endapan, karena terkadang sistem pengendap yang kita pakai tidak mendukung untuk cairan yang kita endapkan, atau perlakuan terhadap hasil endapan yang kita dapat sebelum dilebur. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal yang seperti abang rasakan, abang alami ya. Sulitnya mendapatkan logam dari endapan yang dilebur. Jadi berdasarkan pengalaman saya, ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman ya. Untuk mengendapkan logam pada air kaya sistem basah ataupun asam, saya berusaha untuk lebih menguatkan pada ini terhadap pengendap yang digunakan ya, menguatkan kepada fungsi daripada logam transisi atau logam bereaksi yang ikut sertakan di dalam pembuatan pengendapan, sehingga kimia yang dipakai pada saat pembuatan pengendapan tidak terlalu mempengaruhi keadaan cairan air kaya. Seperti itu kira-kira, itu menurut pengalaman saya. Saya lebih memfokuskan kepada logam transisi atau logam bereaksi dari pengendap tersebut, sehingga pada saat mengendapkan air kaya, baik itu sistem asam sistem basah, endapan yang didapat itu tidak terlalu banyak, karena tidak terlalu kuat perlawanan antara kimia dan kimia. Karena pada rumus dasarnya mengendapkan air kaya sistem basah menggunakan asam, dan mengendapkan air kaya sistem asam menggunakan pengendap basah. Namun kalau itu kita artikan secara begitu saja, maka kita akan hanya mendapatkan endapan kimia, bukan endapan logam. Sedikit sekali endapan logam. Kalau kita endapkan air kaya sistem basah dengan asam, misalnya air kaya kita beri HCl, air kaya sistem basah misalnya kita endapkan dengan HCl saja atau dengan nitrat saja, tanpa kita beri logam bereaksi atau logam transisi untuk ion-ion logam yang terlarut pada sistem basah untuk bertukar ion atau tertangkap oleh logam transisi,
atau logam bereaksi, maka yang akan kita dapati jika kita tidak memberikan logam pada pengendap, kita akan lebih banyak mendapatkan endapan kimia. Jadi untuk melebur endapan agar tidak terjadi kegagalan peleburan, sebaiknya digunakan soda api bang, soda api untuk membantu membersihkan pengotor pada endapan. Jadi yang paling penting adalah pengendap yang digunakan itu apa, untuk mendapatkan hasil endapan yang tidak perlu banyak endapan bang. Yang penting logamnya, endapan logam yang terlarut, yang terendap, sehingga endapan tidak terlalu banyak, mudah untuk dilebur. Dan untuk yang logam yang menyusup ke dalam koi itu mungkin karena koinya sudah terlalu panas ya. Sudah terlalu panas karena atau sudah beberapa kali pemakaian. Begitu bang Cuncu. Jadi pengendap yang digunakan harus sebisa mungkin tidak terlalu banyak menghasilkan endapan, namun yang diperlukan adalah logam yang mengendap. Jadi setiap kali membuat pengendapan harus dibantu dengan logam bereaksi atau logam transisi untuk mendapatkan hasil peleburan yang tidak menyulitkan dan menjadi arang. Itu kasusnya. Dan satu hal lagi, untuk melebur endapan itu memang lebih sulit ya daripada melebur logam solid, karena dibutuhkan titik suhu panas, suhu daripada panas api itu dibutuhkan suhu yang tinggi. Karena beda melebur endapan dengan melebur logam solid. Karena suatu waktu memang pada saat melebur endapan dibutuhkan suhu yang cukup tinggi sesuai dengan logam yang ada pada endapan. Karena pada saat melebur endapan dibutuhkan suhu yang mencapai titik didih logam, bukan titik leleh. Demikian bang, itu berdasarkan pengalaman. Karena pengendap yang paling penting adalah endapan logam. Endapan bisa banyak, dengan kosti saja kita bisa mendapatkan endapan yang banyak. Namun logam yang terendap tidak bisa dipastikan. Dibutuhkan logam bereaksi atau logam transisi untuk mendapatkan atau menarik logam terlarut. Begitu bang, kira-kira berdasarkan pengalaman. Terima kasih nih bang. Nanti abang boleh tanya ke teman-teman yang lain, mungkin ada solusi terbaik. Saya juga masih pemula. Demikian bang, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan rezeki, dimudahkan urusan. Salam kenal dari ET Channel, channel yang seadanya saja. Baik, berikutnya
Moba Musa, wak wak, tertawa, wak wak. Siap bang, terima kasih bang atas kunjungannya. Salam kenal dari T Channel. Sehat selalu, sukses selalu, mudah rezeki, lancar urusan. Kemudian Mahmud aja. Bang coba cairan Pronto ET dapat, bang coba cairan Pronto ET dapat merontokkan logam apa saja bisa dirontokkan, dan yang tidak bisa dirontokkan ditunggu channel videonya bang. Tetap semangat, sukses selalu, amin. Terima kasih bang, siap bang. Nanti akan coba saya buat ya, karena saya masih ada simpan cairan yang dibuat kemarin. Cairan perontok logam masih ada saya simpan, nanti akan coba saya uji sesuai dengan permintaan abang. Kemudian Mahmud aja, saya sama teman-teman tetap dukung, sukses maju terus bang. Oh ya bang, cairan perontoknya yang abang bikin dari Pepsodent tambah urea itu bukan bang? Bukan bang, itu hanya sekedar persamaan untuk reaksi pirit. Cairan perontok sudah saya upload pembuatannya, dan untuk Pepsodent plus urea itu buat reaksi pirit. Nah, Pepsodent difungsikan sebagai fluorid karena ada kandungan fluorid. Yang lebih bagus adalah NAF, menggunakan NAF, dan urea akan dihasilkan amonium fluorid. Itu bisa untuk melunakkan amonium fluorid untuk membantu melunakkan pirit atau silika, juga untuk melarutkan kaca. Demikian bang, untuk cairan perontok sudah saya upload ya, boleh dilihat di video-video setelahnya. Terima kasih bang, sehat selalu, sukses selalu, mudah rezeki dan dimudahkan segala urusan. Masih Mahmud aja nih, mantap bang, masuk akal, kukunya pakai Pepsodent biar bersih bang, hehehe. Tetap semangat dan sukses bang, mas, makasih ilmunya bang. Siap bang, terima kasih bang atas dukungan sepenuhnya dari abang. Ini luar biasa nih bang, mengkomentari, menyimak banyak video saya. Terima kasih banyak bang dukungannya bang. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil, walaupun keadaan channel saya atau tayangan video pada channel saya ala kadarnya, dan kualitas kameranya juga sangat rendah ini. Tapi tidak masalah, yang penting bisa berbagi dan bisa dimengerti. Masih Bang Mahmud, WA berapa Pak? Nah ini memang tidak, sudah seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya, saya memang tidak bisa memberi nomor WA atau HP atau kontak apapun, karena saya masih belajar. Dikhawatirkan salah dalam menjawab jika ada pertanyaan yang ditanyakan pada WA. Jadi kalau kita buka diskusi di sini, teman-teman yang lain juga akan bisa membaca dan memberi masukan. Gitu Bang. Kemudian masih Bang Mahmud, motivasi mantap Bang, jelas dan bisa dipahami. Siap Bang, memotivasi itulah.
Itulah tujuan saya, walaupun pemula dan masih coba-coba, jangan putus asa. Kalau memang niat untuk ingin bisa mengolah hasil bumi dari negeri sendiri, kenapa tidak? Jangan putus asa, tetap semangat walaupun masih pemula. Saya akan mencari alternatif dan akan saya bagikan. Karena pengolahan logam mulia memang benar-benar mahal. Jadi saya cari yang alternatif saja, yang penting bisa. Demikian Bang. Terima kasih banyak Bang Mahmud atas dukungannya. Sehat selalu, sukses selalu, mudah rezeki, lancar urusan, sehat seluruh keluarga. Dan salam buat teman-teman yang lain. Terima kasih Bang. Kemudian Wira Aditya, bagaimana olah endapannya Pak? Racikan airnya Pak. Ya, ini flotasi, mengenai flotasi dan hidrolisis jadi satu. Ya siap, ini akan saya coba eksperimen kembali nih karena masih uji coba kemarin ya. Ini akan saya eksperimen kembali dan apabila memang efektif dan tingkat akurasinya bisa untuk dikerjakan atau untuk dibuat, akan saya bagikan juga nih. Ini dari hasil uji coba kemarin lumayan lah, walaupun saya tidak melebur, dari hasil apanya bagus. Kemudian Bang Wira, air untuk mengendapkannya pakai air apa Pak? Nah, treatment endapan ya. Air untuk mengendapkannya ini hasil endapan dari, ini saya lupa nih apa, dari ini bukan aquarigia, berarti dari dari cairan Pronto nih kalau nggak salah. Itu treatment endapannya hanya menggunakan air panas. Air mengendapnya pakai apa? Pakai air apa? Sudah azan subuh. Ya Bang, nanti saya coba ulang videonya. Saya juga udah lupa nih, karena tidak pakai pengendap ini. Ini pakai, kalau untuk air kaya sistem basah, untuk air Pronto, ini mungkin dari hasil Pronto. Hanya menggunakan air panas. Ya. Demikian Bang, terima kasih banyak Bang atas kunjungannya. Ini saya tunggu azan subuh dulu. Baik, ya lanjut ya. Kenyot, ada jual batu galena di sana? Yes. Iya Bang, tidak ada Bang, tidak ada informasi Bang, belum ada informasi untuk batu galena, batu yang mengandung timah. Belum ada informasi Bang. Nanti kalau ada informasi akan saya sampaikan. Terima kasih Bang sudah hadir. Sehat selalu, sukses selalu, mudah rezeki, dilancarkan segala urusan. Terima kasih sudah berkunjung Bang. Kemudian Wira Aditya kembali mau tanya, berapa kali pakai air Pronto logamnya Pak, dan bagaimana cara pemakaian lagi air Pronto? Sama saja untuk pemakaian air cairan Prontonya.
kalau memang ada sisa cairan yang perontok yang tersisa pada saat proses perontokan, bisa dengan cara yang sama, metode yang sama, namun cairan sudah menjadi sedikit asam. Jadi voltase yang digunakan lebih kecil ya, karena kalau terlalu besar akan bisa merusak. Ini hasil perontokan yang saya buat kemarin, ini belum saya olah dan ini sudah betul-betul kering. Ini nanti akan coba saya cari tahu apakah ada logam. Baik bang, begitu bang. Sisa cairan perontok yang sudah dipakai biasanya akan berubah menjadi sedikit asam. Jadi cara pemakaiannya sama saja, namun voltasenya kecil saja karena bisa merusak plat anodanya. Begitu bang. Terima kasih bang. Kemudian Kang Anwar, siap Kang Anwar. Gedung lumayan besar kakak. Iya siap. Ini ke gudang pengolahan teman. Saya mengenal dunia pengolahan logam di sinilah, di gudang pengolahan teman. Di sini saya mengenal pengolahan, mulai mengenal pengolahan dan mulai belajar perlahan-lahan. Itu Kang Anwar. Kemudian pengendap multi sistem idaman ya siap. Terima kasih kan Kang Anwar, sukses selalu. Sehat selalu, mudah urusan, dilancarkan rezeki, sehat seluruh keluarga. Terima kasih Kang Anwar atas dukungan kepada channel saya. Maju terus. Kemudian Adi Maulana Rizik, hadir Prof, maaf pemula. Prof mau tanya, yang ini bahan bakunya apa saja? Terima kasih ilmunya Prof. Siap bang, ini saya juga masih pemula. Ini mengenai versi upgrade cairan, ini terdahulu nih, masih saya eksperimen dulu, masih belum begitu paham ya. Ini nanti akan saya buka kembali karena ini juga bisa dijadikan satu alternatif. Ini bukan ini mirip dengan Aquaregia, makanya saya buat thumbnailnya bukan Aquaregia. Baik bang, nanti akan saya coba buat kembali untuk mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih bang Adi Maulana Rizik. Salam kenal, sukses selalu, sehat selalu sekeluarga, mudah rezeki, dilancarkan segala urusan. Kemudian Alexander Sarumaha, natrium sulfat itu bahasa pasarnya soda kue kah? Bukan bang, natrium sulfat itu kalau untuk bahasa pasarnya saya kurang tahu. Kalau untuk rumus kimianya NaSO4. Kalau soda kue rumus kimianya NaHCO3, soda kue. Begitu bang. Natrium sulfat untuk membuat campuran untuk membuat soda as, NaSO4. Gitu bang. Kemudian bang Alexander juga bertanya, soda kue ditambah kapur sirih kah? Siap bang, benar bang. Soda kue, bukan soda kue bang ya, soda as. Nah, kalau soda kue
Oh maaf, ini bukan soda kue ya. Soda kitab saya pakai NaSO4 natrium sulfat bersama kapur sirih untuk membuat soda as. Untuk membuat soda as itu prosesnya sebenarnya harus sampai gosong, karena untuk karbonatnya natrium karbonat, itu dia kalau bahasa kimianya Na2CO3 natrium karbonat, dan soda kue NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Begitu bang, ini nanti akan saya coba ulang kembali ini pembuatan soda asnya, karena saya akan membuat HCl. Nanti NaSO4 nya akan coba saya buat soda as. Baik bang, begitu bang, terima kasih bang atas kunjungannya. Sukses selalu, sehat selalu sekeluarga. Salam kenal dari RT Channel. Mudah rezeki, dilancarkan urusan. Kemudian Komar ini tadi sudah ya. Oh belum, ini tadi ini Komar juga bertanya, mohon untuk perbandingan air persen plus urea persen HCl persen sama dengan amonium klorida, biar tidak menerka untuk campurannya atau biar jos. Siap bang, amonium klorida saya mau buat juga nih karena kebetulan habis zinc amonium klorida. Akan saya buat ulang, namun saya tidak punya alat ukur atau timbangan atau apa, nanti saya gunakan gelas reaksi saja berdasarkan mili-mili pada gelas saja. Begitu bang, kemaklumlah bang, masih pemula. Terima kasih bang. Kemudian Mizan Miz, berarti kaporit bisa jadikan pelarut logam ya Pak, untuk sistem siraman untuk membantu pelarutan logam. Apa bisa kaporit dicampur CN? Nah ini saya belum uji ya, saya belum bisa mengatakan bisa atau tidak. Cuma kalau menurut pendapat saya jangan dicampur lah, karena beresiko nih. Dikhawatirkan gas COCN-nya akan berbahaya, karena kaporit ini sangat apa kita bilang reduktif, sangat keras. Bahkan kaporit juga jangan pernah dicampur dengan HCl atau prostek, karena bisa menyumbat pernapasan. Hati-hati menggunakan kaporit, walaupun bahan umum namun memiliki bahaya yang tinggi. Demikian bang Mizan Miz, ini untuk keputusan masalah pencampuran kaporit dengan CN saya belum bisa pastikan karena belum pernah saya uji. Terima kasih sudah hadir. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Kemudian kembali Bang Iwan Wallpaper 010. Bang, sebelum dinaikin pH apa aja yang masuk regia kah? Siap bang, untuk treatment saya menggunakan aqua regia untuk treatment sebelum penaikan pH. Di treatment saya beri aqua regia hidrogen peroksida, itu diproses selama 24 jam
Setelahnya baru penaikan pH menggunakan soda api atau soda kaustik dan kapur. Begitu Bang. Siap Bang, terima kasih Bang. Kemudian ini untuk video yang terbaru, sepertinya pengendapnya pakai Ferry Klorida ya Baik Bang Torik Rahman, tidak pakai Ferry Klorida atau Klorida. Saya kalau pakai Klorida itu dia asam. Saya tidak menggunakan asam, tidak menggunakan klorida, walaupun warnanya mirip dengan klorida, namun tidak menggunakan asam karena pH-nya 10 kemarin sudah saya ukur. pH-nya di pH 10 pengendapnya. Gitu Bang. Terima kasih Bang Torik Rahman. Sehat selalu, sukses selalu, murah rezeki, dilancarkan urusan. Terima kasih sudah berkunjung. Kemudian dari Putri Cikal, kalau 12 volt gimana Pak larutan pelarut logamnya, jadi enggak? Nah, kalau untuk pembuatan cairan perontok itu memang harus dikontrol. Buat Mbak Putri harus dikontrol, karena pada awal memang dibutuhkan volt yang mungkin bisa mencapai 12 volt, namun lama-kelamaan reaksinya akan kuat sehingga voltase harus diturunkan secara perlahan agar tidak merusak plat anoda. Jadi secara perlahan harus diturunkan, walaupun di awal untuk reaksi awal memang dibutuhkan volt yang besar, namun setelah reaksi berjalan harus diturunkan voltasenya. Demikian Mbak Putri Cikal, itu yang saya lakukan. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada channel saya. Sehat selalu, sukses selalu, mudah rezeki, dilancarkan segala urusan. Sehat seluruh keluarga di rumah. Kemudian masih Mbak Putri ini tadi sudah saya balas ya. Masih Mbak Putri Cikal, ini pirit gunungnya di treatment dulu enggak Pak? Nah, ini kalau menggunakan perontok logam saya tidak ada treatment, karena tidak dibutuhkan treatment, karena proses elektrolisis ini akan terjadi hidrasi, jadi tidak perlu di treatment. Tapi kalau mau di treatment boleh dengan cara dipanaskan, dibakar, materialnya dibakar, baru diproses perontokan. Demikian Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri Cikal. Sudah habis ya, ini sudah mengulang ya. Baiklah teman-teman, ini karena sudah subuh, sudah azan subuh. Ini saya akhiri, ini sudah sangat terlalu panjang, nggak tahu bisa diupload keseluruhan atau harus dibagi partnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ET Channel. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, karena saya masih belum bisa menjawab komentar di channel. Saya balas di video saja, dan mohon maaf juga saya belum sempat berkunjung ke channel teman-teman karena kesibukan. Tapi mudah-mudahan insyaallah akan saya sempatkan nanti ketika memang waktunya sedikit luang.
Terima kasih teman-teman di seluruh Nusantara yang sehobi, yang sama-sama pemula. Ini kita akan ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Ini saya juga tidak tahu ini apa bisa sekali